Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Hari ini sudah 2 tahun lebih kita menyaksikan Gaza dibombardir ya. Ini Ramadan ketiga nih. Sudah Ramadan ketiga nih. Dimana sebagian orang masih bingung dengan mana sejatinya musuh sesungguhnya itu. Bingung di sini artinya dia tidak bisa membedakan mana yang harus dibantu, mana yang harus dibela, mana yang harus dimusuhi. Ya semoga itu tidak terjadi pada diri kita. Karena bahayanya kalau kita tidak bisa mengenali musuh kita, mana yang musuh, mana yang membantai, mana yang melakukan kejahatan, pembunuhan, itu mungkin ditutupi dosa-dosa atau kemunafikan. Nauzubillah. Baik. Kita akan bahas satu potongan ayat. Di sini ayat 45 dalam surat An-Nisa. Di ayat 44 Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Yang kita akan bahas wallahu a'lamu bi'a'daikum, dan Allah lebih tahu tentang siapa musuh kalian. Nah, artinya kalau kita kebingungan untuk membedakan mana lawan, mana kawan, mana musuh, mana teman, kembalilah kepada Al-Quran. Lihat Al-Quran berbicara apa tentang musuh-musuh kita sebagai orang beriman. Tidak usah kebingungan, sehingga jargon-jargon yang sering kita ulang-ulang itu kembali kepada Quran dan Sunnah, juga kembalikan kepada Quran ketika kita melihat mana musuh sejatinya itu. Ya, bukan terpengaruh dengan kebijakan politik sebuah negara, tidak. Saya bicara ini memang lebih spesifik tentang permusuhan yang ada di Gaza, tentang orang-orang yang menyerang Gaza, Zionis itu. Kita sebagai seorang mukmin gak usah bingung mana musuh, mana enggak. Bicaranya Quran bicara apa? Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah lebih tahu tentang musuh kalian. Sehingga pastikan kita berada di posisi yang melawan musuh, bukan membantu musuh. Gitu ya. Baik. Ayat ini baik, teman-teman. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Siapa sih musuh kita itu? Pertama, musuh kita itu iblis, laknatullah alaih. Ini udah jelas. Ya. Allah yang bilang di dalam surat Fatir, Allah berfirman ayat 6, "Innasyaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikan dia musuh. Kenapa? Karena ada yang musuh dijadiin teman. Allah sampai menegaskan, sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh, bukan jadikan dia teman. Gitu ya. Jadi kita harus kembali kepada Allah. Allah berbicara tentang musuh kita adalah iblis, setan dan kroni-kroninya itu. Jadi kan mereka musuh, bukan malah jadi teman. Gitu ya. Kemudian al-kuffar al-muharibuna lana. Orang-orang kafir yang memerangi kita itu musuh kita. Quran berbicara di dalam surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Allah jelas bilang sesungguhnya orang kafir itu bagi kalian tuh musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Jadi kalau ada hari ini orang dia muslim, ngaku muslim tapi malah berada di barisan musuh yang menghancurkan, yang membunuh, yang menghabisi saudara-saudara kita di belahan bumi Allah manapun, terkhusus di Gaza, perlu dipastikan atau perlu ditanyakan lagi keimanannya itu. Kenapa? Karena Allah lebih tahu tentang musuh kita.
Dan Allah bicara, sesungguhnya orang kafir itu musuh, apalagi kafir yang memerangi kita. Zionis itu jelas-jelas. Maka teman-teman, wahai orang-orang beriman, pastikanlah kita berada di barisan yang melawan musuh Allah, bukan sejalan atau sebarisan dengan mereka. Cukup, ayat ini sudah menjelaskan kepada kita, wallahu a'lamu bi'adaikum. Allah yang lebih tahu tentang musuh kalian. Sehingga kita tinggal lihat Al-Quran. Quran berbicara tentang musuh kita siapa saja. Fulan. Tinggal kita tidak perlu pusing-pusing. Tadi diantaranya adalah mereka yang memerangi, orang-orang kafir yang memerangi kita. Baik. Dan 3 yang terakhir, musuh kita adalah orang-orang munafik. Hati-hati, dan kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat kemunafikan. Karena kemunafikan itu, karena orang-orang munafik itu selalu buat onar di tengah orang beriman. Dan orang munafik itu jenggotnya nggak kalah lebat, nggak kalah panjang gitu ya. Tapi dalam dirinya ada permusuhan kepada Islam. Di depan orang-orang muslimin dia berasa mereka bersama kita. Saat mereka tidak bersama kita, kembali kepada orang-orang kafir, mereka akan bersama mereka. Orang-orang munafik seperti itu dari zaman ke zaman. Semoga Allah jaga kita dari kemunafikan. Allahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.